Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Indah sekali firman ini. Pemazmur meminta belas kasih dan kemurahan hati Tuhan, walau dia sudah berbuat sesuatu yang membuat Tuhan marah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tema yang kita ambil meminta belas kasih dan kemurahan hati Tuhan. Daud sangat mengenal Allah dan dia pun percaya bahwa Allah sangat mengenal dia. Dari cara-caranya berbicara, berdoa, dan bernyanyi, Daud mengungkapkan siapakah Tuhan yang sesungguhnya yang dia kenal. Dan dia menguraikannya dalam Mazmur ini. Daud dalam kondisi apapun selalu diungkapkan kepada Tuhan. Ketika dia senang, sukacita, gembira, dia ungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan semua yang dirasakan itu adalah karena Tuhan baik. Demikian juga ketika dia mengalami duka cita, kondisi yang sulit, dia dalam kondisi terancam, bahaya, dia juga ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan janganlah amarah-Mu membuat kami susah. Jangan biarkan sakit hati-Mu melukai hati kami. Kebaikan Tuhan selalu menjadi petunjuk penting bagi Daud untuk menyampaikan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Demikian pun kita. Daud menunjukkan betapa ia kewalahan oleh di keadaan sekitarnya pada saat itu. Ia mohon kepada Tuhan agar mencabut hukuman darinya. Ia tahu bahwa dia salah. Ia menggambarkan kesengsaraan yang dialami di bawah hukuman Tuhan. Daud tertekan secara fisik dan rohani. Tulang-tulangnya sakit dan jiwanya katanya sangat gelisah. Daud benar-benar mengalami kesedihan atas dosanya. Bahaya dari musuh bahkan gabungan dari semua kekhawatirannya menyatu, membuat dia tidak tahan. Ia merasa hampir mati. Ia merana. Kesehatan Daud begitu drastis menurun oleh karena masalah yang dihadapi. Begitu pula keyakinannya hampir runtuh. Tetapi Daud tegar dan memohon agar Tuhan bermurah hati kepadanya. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu Maha Pemurah. Satu-satunya cara untuk terbatas dari kondisinya yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan adalah dengan meminta belas kasih dan kemurahan hati Tuhan. Namun Daud akhirnya yakin bahwa Tuhan akan campur tangan. Dan Mazmur ini dimulai dengan pertobatan dan diakhiri dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dosa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah dapat menghapus dosa dan menarik kita kembali kepada Tuhan. Saya pernah membaca sebuah berita tentang seorang wanita yang tidak pernah menangis selama 18 tahun. Yang disebabkan oleh faktor fisik, bukan emosional. Bayangkan 18 tahun tidak pernah menangis. Para dokter mengatakan bahwa ia menderita suatu penyakit yang langka, yakni sindrom Sjogren. Tanpa diketahui sebabnya,
antibodi pada tubuhnya menyerang kelenjar air matanya. Seolah kelenjar itu adalah benda asing yang tidak diinginkan. Hal ini mengingatkan kita pada masalah kerohanian yang dihadapi bangsa Israel, juga kita semua. Mereka seharusnya dapat menangis, meratap seperti manusia normal ketika melakukan sesuatu yang tidak benar dan mengalami sesuatu yang tidak baik. Tetapi mereka tidak melakukannya, bahkan tidak menyesal. Ada aja orang seperti itu sudah salah, sudah berbuat jahat, tidak merasa bersalah, tidak menyesal, tidak menangis. Mereka harusnya belajar dari apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Matius 5 ayat 4. Kadangkala kita berpikir bahwa air mata menandakan kelemahan. Namun jika benar demikian, mengapa Yesus juga menangis? Bukankah Yesus adalah Maha Kuasa dan Maha Kuat? Tapi dia menangis. Mengapa Yakobus meminta orang Kristiani supaya menangisi dosa-dosa mereka? Dan mengapa Paulus juga memperingatkan jemaat supaya menangislah dengan orang yang menangis? Mengapa Yakobus dan Yesus dan para murid lainnya, rasul-rasul, juga menangis ketika berada dalam kondisi susah? Setiap orang memiliki cara berbeda di dalam mengekspresikan emosinya. Namun air mata dalam arti sebenarnya bukanlah pokok masalah yang sesungguhnya. Yang terpenting adalah sikap hati. Menangis tidak hanya disebabkan oleh kepedihan dan kesedihan, tapi menangis juga bisa disebabkan oleh rasa haru dan gembira dan sukacita yang datang tanpa kita sadari. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seberapa dalamkah kita merasakan dampak dari dosa kita? Apakah kita benar-benar merasa sedih secara kerohanian kalau berdosa? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Apakah kita menderita melihat konsekuensi tragis yang ditimbulkan oleh kejahatan dan dosa-dosa manusia dan kita pada saat-saat ini? Apakah kita juga merasakan kepedihan yang sama dengan yang dirasakan Allah terhadap dosa dan perbuatan kejahatan manusia? Mungkin iya, kita pedih dan sedih. Tapi di sisi lain kita juga pelaku. Tidak peduli terhadap dosa dan kejahatan sebesar apapun. Apakah kita bersedia mengubah dan menangisinya serta bertobat? Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Daud atau pemazmur mengajak kita atas apa yang pernah dialami ketika menghadapi pergumulan yang sangat hebat dalam hidupnya. Dia memilih bukan lari dari masalah dengan mengalihkannya kepada hal-hal yang lain. Tidak setiap pengalihan akan menjadi penyelesaian masalah. Daud memilih lari kepada Tuhan dengan sikap sujud dan berdoa. Daud mengakui dosa-dosanya dan keberadaannya yang telah hancur, serta memohon kepada Tuhan supaya dia berbelas kasih dan bermurah hati untuk menolong dia. Daud tidak meminta supaya persoalannya dijauhkan dari hidupnya, tetapi ia meminta agar Tuhan memberikan solusi dan kemampuan baginya untuk mengatasinya. Di tengah-tengah penderitaan kita yang sangat banyak dan beragam, ketahuilah bahwa Tuhan itu bermurah hati, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan pun ikut menangis ketika mendengar kita menangis. Ia menyimpan air mata kita dan menghitung kepedihan kita di malam hari. Oleh karena itu, berserulah dan datanglah kepada Tuhan. Tumpahkan semua persoalanmu dan isi hatimu kepadanya. Pada akhirnya doa
Daud mendapat kelegaan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dan itu pula lah yang akan terjadi ketika kita menangis, membawa semua masalah kita ke hadapan Tuhan. Masalah pasti terus ada selama kita hidup di dunia ini. Karena itu, hadapilah masalah dan pergumulan bersama Tuhan. Andalkan Dia, maka kita akan kuat dan optimis. Kita akan dimampukan menang atas setiap pergumulan kita. Percayalah, selamat berjuang. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas renungan hari ini yang mengingatkan kami bagaimana Daud dengan segala beban hidupnya datang untuk memohon supaya Tuhan bermurah hati dan menolongnya dalam kondisi itu. Tidak jauh berbeda dengan Daud, kami pun saat ini masing-masing kami punya persoalan, punya masalah yang berat, yang mungkin kami tidak mampu memikulnya. Atau mungkin kami memikulnya dengan air mata dan pikiran yang kacau dan hati yang penuh kepedihan. Disinilah kami Tuhan diajarkan oleh firman-Mu untuk datang kepada Tuhan. Maka kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan bermurah hati kepada kami semua dalam setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Bapa Surgawi yang baik hati, jika kami menghadapi banyak persoalan, kuatkan kami dan ajarlah kami untuk selalu datang kepadamu, sujud menyembah, untuk memohon pertolongan Tuhan. Karena pertolongan-Mu lah yang dapat menopang kami untuk mengalahkan semua beban dan memikulnya. Kuatkan iman kami Tuhan supaya kami tidak tersesat. Berkati semua keluarga kami dan anak-anak kami juga memikul bebannya masing-masing. Dan kuatkan juga iman kami Tuhan ketika masalah datang terus-menerus, agar kami tidak tersesat dan disesatkan. Biarlah kami juga mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan ini dengan iman yang teguh. Karena itulah ajaran Tuhan. Biarlah kami selalu di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu untuk melangkah, mengerjakan apapun dan mencapai apapun. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.